HP ini memegang rekor dari MURI atau Museum Rekor Indonesia sebagai smartphone dengan baterai paling besar yang ada di Indonesia. Bukan 5.000, bukan 6.000, bukan 6.500, tapi baterainya berukuran 7.300 mAh. Makin bingung kan gimana ngabisinnya? Tapi apakah yang dijual di HP ini cuma baterainya doang? Kita bahas satu-satu. Ini dia sob, iQOO Z10, HP baru dari iQOO yang keluar tahun ini dan sempat ramai belakangan karena bocoran-bocorannya itu udah keluar gitu. Ternyata pada saat diluncurkan banyak hal yang bikin saya terkesima. Nanti saya cerita satu-satu ya. By the way, buat yang mungkin belum tahu, iQOO ini brandnya Vivo ya, yang memang didesain untuk fokus ke performa. Pabriknya, after sale service-nya, ya sama dengan Vivo, begitu. Tapi pertama kita akan bahas soal desainnya dulu. Menurut saya, desainnya cantik. Bodinya banyak lengkungan yang bikin ergonomis di tangan. Jadi terasa lebih enak, terasa nyaman waktu digenggam dan feel mewahnya juga kerasa gitu. Walaupun framenya masih menggunakan material plastik. Back covernya, finishingnya, saya suka banget ya. Terutama untuk yang warna quantum silver ini. Dimana dia punya motif kayak permukaan pasir gitu. Untuk warna ada dua pilihan yaitu quantum silver dan nitro black. Dan kebetulan yang saya pakai adalah yang varian quantum silver. Frame kameranya berbentuk bulat, di mana dalamnya terdapat dua buah kamera dan satu buah LED flash. HP-nya terasa tipis, walaupun ketebalan HP ini terasa sangat tidak masuk akal. Saya bilang nggak masuk akal karena, percaya atau enggak, baterai di HP ini gede banget dan sangat nggak lazim untuk sebuah smartphone saat ini, yaitu 7.300 mAh. Dan lebih nggak lazim lagi, baterai sebesar ini masuk ke dalam bodi yang tebalnya cuma 7,9 mm. Nggak lazim bro. Nggak cuma tipis, HP ini juga ternyata enteng. Beratnya nggak lebih dari 200 gram. Teknologi baterai yang mereka gunakan adalah Blue Volt Battery punya Vivo. Jadi benar-benar bisa bikin baterai dengan kapasitas yang sangat besar, tapi punya ukuran yang sangat kecil. Untuk desainnya saya suka. Secara experience penggunaannya juga tidak ada yang aneh dari desainnya. Overall nyaman. Dan 2 jempol buat desainnya. Lanjut soal layar, HP ini punya layar berukuran 6,7 inch dengan panel AMOLED dan refresh rate 120Hz. Layar sendiri berjenis POLED atau plastik OLED, yang mana panel ini adalah panel fleksibel dan lebih tipis dibandingkan panel AMOLED biasa. Itulah alasan kenapa HP ini bisa setipis ini. Panel berjenis ini juga diklaim punya resistensi terhadap benturan yang lebih tinggi dibandingkan panel AMOLED biasa. Untuk brightness-nya ada di 5000 nits dalam kondisi peak ya tentunya, dan ini sangat terang menurut saya. Melihat layar di bawah terik matahari itu sangat nyaman gitu, bisa terlihat dengan sangat jelas gitu. Layarnya juga punya SGS Low Blue Light Certification. Dia juga punya Extremely Low Frequency Flicker Protection, dimana diklaim tembus 3840 Hz ya. Selama penggunaan tidak ada keluhan untuk layarnya, sejauh ini aman-aman aja, walaupun secara angka layarnya lebih rendah secara spesifikasi dibandingkan iQOO Z9. Lanjut ke performa, iQOO Z10 pakai SoC buatan Qualcomm yaitu Snapdragon 7S Gen 3. Yang menurut saya ini ngebut ya. Angka-angka yang didapat dari aplikasi benchmark juga cukup tinggi loh. Untuk AnTuTu benchmark dia dapat di angka 800 ribuan. Dan kalau dibandingin sama iQOO Z9, angkanya tuh nggak jauh beda. Malah kelihatan hampir sama gitu. Untuk Geekbench, performa single core-nya ada di 1153 dan performa multi-core-nya ada di 3278. Dan untuk stabilitasnya ada di 99,5%, yang artinya performa di HP ini stabil dan sama sekali nggak ada gejala throttling. Dalam prakteknya, saya pakai untuk main beberapa game berat seperti Lineage 2M, Garena Delta Force, atau Mobile Legends. Semua game berjalan dengan lancar tanpa hambatan. RAM di HP ini berukuran 12GB yang tentunya sangat besar menurut saya. RAM-nya juga bisa kita tambahkan menggunakan virtual RAM sampai 12GB lagi. Jadi total ada 24GB RAM yang bisa kita gunakan di HP ini. Untuk storage-nya sendiri berukuran 512GB dan ini tergolong besar untuk sebuah HP mid-range. Kecepatan baca dan tulisnya juga lumayan cepat, yaitu ada di 504MB per second di kecepatan bacanya dan 710MB per second untuk kecepatan tulisnya. Untuk durability, HP ini punya sertifikasi MIL STD 810H, yaitu sertifikasi militer di mana si HP sudah lulus berbagai macam uji durabilitas. Selain punya standar militer, HP ini juga punya sertifikasi IP65 yang diklaim tahan terhadap debu dan tahan terhadap percikan air. Ini artinya HP ini masih aman buat diajak main hujan-hujanan. Untuk software, dia menggunakan Android 15 dengan sistem antarmuka Vantage OS 15. Secara tampilan, tentu kita semua sudah sangat familiar dengan Vantage ya. Tapi versi 15 ini terlihat sangat berbeda dibandingkan versi sebelumnya, di mana versi ini terlihat lebih mateng, lebih mature, icon-iconnya juga terlihat lebih manis gitu. Pokoknya, saya merasa UI dari Vantage 15 ini jauh lebih dewasa dibandingkan versi sebelumnya, dan ini saya sangat suka. Dan sejauh ini, menggunakan software ini nyaris nggak ada keluhan ya. Overall oke sih. Ada juga jaminan dari iQOO bahwa HP ini akan tetap smooth
berjalan sampai 50 bulan ke depan. Dan tentu aja untuk jaminan update, ada 2 kali Android update dan 3 tahun security patch. Untuk kelengkapan lainnya juga tersedia. Dia support 5G tentunya, terus dia juga sudah punya NFC multifunction, sudah pakai USB Type-C, dan tentu hadir tanpa audio jack. iQOO Z10 punya speaker yang suaranya lumayan bagus menurut saya, kenceng, nggak cempreng, dan nggak pecah gitu walaupun volumenya saya mentokin. Kalau ditanya apa yang membedakan HP ini dibandingkan HP lain dan apa yang bikin HP ini jauh lebih menarik daripada HP lain, tentunya adalah kapasitas baterainya. HP ini punya baterai berukuran 7300 mAh, sebuah ukuran baterai yang sangat besar menurut saya dan terasa agak kontradiktif ya, karena walaupun ukuran baterainya besar, bodi HP ini justru nggak tebal gitu, tapi masih tipis dan enteng gitu loh. Aneh deh, ini beneran nggak sih 7300 mAh? Satu hal yang saya pikirkan saat mendengarkan kapasitas baterainya adalah, ini gimana cara ngabisinnya ya? Dan benar aja, dalam pengujian penggunaan nonstop, HP ini bisa bertahan sampai 26,5 jam. Yang mana ini adalah sebuah rekor baru dan jadi smartphone yang paling awet yang pernah saya pakai. Biasanya kalau kita punya handphone dengan baterai yang sangat besar, kita akan dihadapkan pada sebuah konsekuensi bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi baterai dari 0 sampai 100% itu akan memakan waktu yang sangat lama. Untungnya, masalah itu tidak terjadi di HP ini karena dalam paket penjualan disertakan juga sebuah kepala charger dengan output maksimal 90 watt flash charge yang bisa ngisi baterai dari 5 sampai 100% hanya dalam waktu 1 jam 15 menit aja. Dan ini tergolong sangat cepat, sob. Sekali lagi, ingat baterainya 7300 mAh. Lanjut ke kamera, HP ini punya 2 buah kamera di bagian belakang dan 1 kamera di bagian depan. Untuk kamera belakangnya masing-masing beresolusi 50 megapiksel, bersensor Sony IMX882 dan sudah dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Dan ini adalah upgrade karena di seri Z9 nggak ada OIS-nya. Sementara kamera keduanya adalah kamera depth beresolusi 2 megapiksel yang diperbantukan untuk mengambil foto bokeh. Untuk kamera depannya juga sekarang lebih besar, yaitu 32 megapiksel, naik 2 kali lipat dibandingkan versi tahun lalu yang cuma 16 megapiksel. Dalam kondisi pencahayaan yang terang, kayak di luar ruangan pada siang hari gitu, kamera utama 50 megapiksel HP ini sangat solid menurut saya. Sony IMX882 bisa nangkap foto yang tajam dan detail ya. Clarity foto-fotonya tuh bagus dan saya suka. Soal reproduksi warna, HP ini cukup akurat dan natural gitu. Saturasinya juga kerasa pas gitu, nggak kurang dan nggak lebih. Objek kelihatan tetap enak lihat, nggak pucat dan nggak terlalu gonjreng gitu. Dan yang saya suka, untuk foto-foto cerah, fotonya kelihatan nggak oversaturated gitu loh. Dan nggak kelihatan kayak terlalu komputer gitu loh. Nggak banyak processingnya gitu. Dan demikian juga punya performa yang oke dengan HDR yang oke ini. HP ini bisa ngejaga detail di area yang sangat terang atau highlight, ataupun di area yang gelap atau shadow. Untuk digital zoom, HP ini bisa ngambil foto dengan crop 2 kali dari sensor utamanya. Hasil zoomnya juga lumayan oke, terutama dalam kondisi terang. Oh iya, kemampuan zoom 2 kali ini adalah hasil dari in-sensor zoom atau pemotongan atau crop dari sensor utama yang beresolusi 50 megapiksel. Bukan berasal dari lensa telefoto, karena emang HP ini nggak punya lensa telefoto. Dalam kondisi low light, fotonya terlihat lumayan oke. Dengan teknik pengambilan gambar yang proper, foto terlihat cukup tajam menurut saya. Dengan pengambilan gambar di mode normal, foto kurang tajam dan agak noisy. Detail objeknya juga hilang, terus bintik-bintiknya itu jadi makin kelihatan gitu loh, apalagi kalau kita zoom. Itulah kenapa sangat saya sarankan untuk mengambil foto low light di mode malam atau night mode. Sedangkan untuk foto portraitnya, hasil fotonya lumayan bagus dan efek blurnya kelihatan natural ya. Pinggiran objeknya juga lumayan rapih gitu. Kayaknya sih sensor 2 megapiksel itu bantu dikit ya buat misahin objek dari belakangnya. Tapi ya namanya juga HP mid-range ya, ada aja ceritanya. Kalau fotonya ada detail-detail kecil kayak rambut atau objek-objek yang warnanya nyaru sama warna rambut gitu, si HP itu suka bingung gitu. Jadi blurnya agak berantakan di pinggirnya gitu. Tapi secara keseluruhan hasil fotonya konsisten dan cukup bisa diandalkan. Saya suka. Nah, ini adalah hasil perekaman video dari iQOO Z10 5G. Dimana kamera depannya ternyata bisa merekam video hingga resolusi 4K. Dan saya merekam video ini dalam kondisi cukup gelap sebenarnya, menjelang maghrib, jadi jam setengah 6 sore. Tapi hasilnya cukup terang dan seperti kalian lihat, aman. Menurut saya sudah bagus. Punya kemampuan merekam video 4K, tentu punya nilai jual tersendiri. Tapi yang pasti saya cukup puas dengan kualitas kamera depannya, khususnya untuk perekaman video. Jadi ini adalah sampel dari kamera belakang. Stabilizationnya lumayan bagus. Gambarnya juga detailnya bagus. Ini posisinya lagi jalan ya. Overall bagus sih.
Kesimpulannya, HP ini adalah HP paling awet yang ada di Indonesia. Dan untungnya dia nggak cuma jualan baterai doang. Karena performa lain di HP ini beneran mumpuni menurut saya. Mulai dari desain yang cantik, layar yang bagus dengan panel plastik OLED-nya, terus performa juga ngebut dengan Snapdragon 7S Gen 3-nya. RAM-nya juga gede banget, 12GB yang bisa dinaikin sampai 24GB. Storage-nya juga nggak kalah gede, sob 5-12GB. Dan kameranya juga surprisingly oke menurut saya. Dan sekali lagi, semua yang ada di HP ini kerasa banget upgrade-nya kalau dibandingkan sama seri sebelumnya. Dengan semua hal yang ditawarkan, saya jadi bingung ya. Apalagi alasan untuk pada akhirnya enggak beli HP ini. Gimana menurut kalian?